banyak sinar cahaya tiba-tiba muncul di ruang kosong. Sesaat kemudian, sinar cahaya perlahan turun di Pulau Naga kuno. Cahaya itu menyebar dan banyak sosok dengan aura yang kuat muncul. Sebagian besar dari sosok-sosok ini mengenakan baju besi berwarna emas gelap. Ada gambar naga di baju besi mereka. Naga itu tampak samar-samar bergerak, tampak seolah-olah hidup. Bahkan tampak memancarkan gelombang demi gelombang tekanan naga yang kuat. Selain orang-orang yang mengenakan baju besi berwarna emas gelap ini, ada beberapa sosok manusia dengan tubuh bagian atas telanjang. Orang-orang ini tampak cukup besar dan kuat. Mereka memiliki dampak visual yang mengagumkan. Itu orang-orang dari Pulau Naga Barat dan Pulau Naga Selatan. Banyak suara yang mengandung amarah segera bergema di sekitar Pulau Naga kuno ketika mereka melihat sosok manusia ini. Xiao, kau benar-benar berani membawa orang ke Pulau Naga Timurku. Kemampuan yang hebat. Ruang di langit menjadi terdistorsi. Banyak sosok muncul. Orang tua yang memimpin mereka adalah Tetua Kiau, yang pernah berbicara dengan Tetua Zuli saat itu. Pada saat ini, wajahnya yang biasanya tanpa ekspresi menjadi sangat tegas. Perasaan kuat tanpa amarah samar-samar terpancar darinya. Orang tua Kiau, kau seharusnya tidak melampiaskan amarahmu padaku. Aku di sini hanya untuk perintah untuk mengundang orang hebat dengan garis keturunan kerajaan kembali ke Pulau Naga Barat, ucap Xiao. Seorang pria besar dengan alis tebal mengenakan baju besi emas gelap perlahan melangkah maju 2 langkah. Ketika dia melangkah maju, ruang kosong tampak bergetar. Dia melirik Kiau yang berada dalam penghalang pertahanan dan tertawa keras. Aku khawatir Raja Naga Barat ingin memenjarakan garis keturunan kerajaan di Pulau Naga Barat, bukan? Dia hanyalah cabang dari garis keturunan kerajaan. Namun, dia berani menyebut dirinya sebagai Raja Naga. Apakah dia tidak takut bunuh diri? Ucap Kiau lalu tertawa dingin. Kemudian, pria besar bernama Kiau itu berkata pelan. Suku Naga kuno saat ini telah terbagi menjadi 4. Apapun alasannya, Raja Naga Barat memiliki garis keturunan bangsawan. Dia memiliki kemampuan mengumpulkan yang lebih kuat daripada kalian yang memiliki garis keturunan biasa. Jika boleh dikatakan, Pulau Naga Timur kalian adalah pulau yang seharusnya tidak ada. Di antara keempat pulau itu, hanya pulau kalian yang tidak dipimpin oleh seseorang dengan garis keturunan bangsawan. Keberadaan seperti ini tidak akan diterima, ucap Xiao. Bukan tugas 3 Raja Naga lainnya untuk memutuskan apa yang dapat diterima atau tidak. Suku Naga Void kuno tidak memiliki Raja Naga Utara, Selatan, Timur, atau Barat. Mereka hanya memiliki mantan Kaisar Naga. Sisanya tidak memiliki kualifikasi apapun untuk menerapkan aturan suku apapun, ucap Kiau mengangkat alisnya saat ia menjawab. Aku juga terlalu malas untuk mengatakan omong kosong kepadamu. Kawan tua, kali ini aku diperintah. Tolong serahkan orang hebat yang memiliki garis keturunan bangsawan itu. Kalau tidak, masalah ini sepertinya tidak akan berakhir dengan baik, ucap Xiao mengerutkan bibirnya saat dia mengajukan tuntutan. Hanya denganmu, ucap Kiau. Ekspresi Kiau berubah dingin. Dia mengepalkan tinjunya dan energi menakutkan segera berkumpul. Kiau, dalam hal kekuatan tempur, Pulau Naga Timur milikmu adalah yang terlemah di antara keempat pulau. Jika pasukan Sirah Naga Pulau Naga Barat milikku menyerbu, Pulau Naga Timur itu tidak akan mampu bertahan lama, ucap Xiao melambaikan tangannya ketika dia melihat Kiau bersiap untuk bertarung. Sosok manusia emas gelap di belakangnya perlahan melangkah maju. Tekanan kuat berkumpul dan menyerbu ke arah Pulau Naga. Ketika tekanan ini menyebar, ekspresi Penatua Zuli yang berada jauh di dalam Pulau Naga perlahan menjadi suram. Dia menatap Xiaoyan yang masih duduk di depan kuali besar. Dia berkata dengan suara yang dalam, "Kalian semua harus melindungi Tuan Xiaoyan dengan benar. Jangan biarkan kecelakaan terjadi padanya," ucap Zuli. Dipahami. Beberapa teriakan rendah dan dalam terdengar dari pegunungan sekitar saat suara Tetua Zuli terdengar. Zuli hanya mengangguk setelah mendengar jawaban mereka. Tubuhnya bergerak dan menghilang dengan cara yang aneh. Saat berikutnya dia muncul, dia sudah berada di depan tubuh Kiau. Dia mengangkat kepalanya dan menyapukan matanya yang tenang ke arah sosok manusia yang tergantung di ruang hampa. Matanya berhenti pada sekelompok sosok manusia besar dengan tubuh bagian atas telanjang.
pasukan armor naga dari Pulau Naga Barat, dan pasukan naga barbar dari Pulau Naga Selatan. Para pejuang elit dari kedua pulau ini telah dikirim. Bolehkah saya tahu siapa komandan pasukan naga barbar? Ucap Zuli. Kau memang pantas menjadi tetua Zuli. Diriku yang lama tetap saja kau temukan meskipun aku bersembunyi di sampingmu. Ruang kosong itu perlahan berubah setelah suara penatua Zuli terdengar. Seorang penatua berkulit pucat mengenakan pakaian kulit sederhana muncul entah dari mana dan menertawakan penatua Zuli di dalam Pulau Naga. Penatua Zuli melirik ke arah penatua ini. Suaranya tidak mengandung banyak fluktuasi saat dia berbicara dengan acuh tak acuh. Sebenarnya itu adalah tetuayan, ucap tetua Zuli. Manyan menghela nafas. Dia menatap Zuli sebelum berbicara dengan suara yang dalam. Penatua Zuli, serahkan orang itu, kami telah menerima perintah. Suku naga Void kuno telah menjadi seperti ini. Saya pikir akan sangat sulit untuk menyatukan suku ini lagi. Tiga Raja Naga yang agung tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi, ucap Manyan. Omong kosong, kau bilang serahkan. Apa kau benar-benar berpikir bahwa Pulau Naga Timurku bisa diganggu? Jika tetua pertama dan tetua kedua tidak melakukan retret mendalam, apakah ketika pulau itu berani datang ke Pulau Naga Timurku untuk bertindak arogan? Tiba-tiba sesosok tubuh melesat ke langit. Dia berteriak keras tanpa takut akan tekanan yang menyebar dari banyak ahli dari Pulau Naga Barat. Hei King, kamu masih memiliki temperamen yang buruk. Apa kau ingin dipukuli? Ucap Xiao sembari melirik Hei King. Setelah itu dia menoleh ke Manyan dan berkata, kita tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan. Ayo serang, ucap Xiao. Setelah kata-katanya terdengar, baju besi naga emas gelap di tubuh Xiao tiba-tiba memancarkan cahaya keemasan terang. Aura mengerikan menyapu keluar dari tubuh mereka seperti badai. Raungan naga yang dalam samar-samar dipancarkan dari cahaya keemasan. Pasukan armor naga, cepat serang. Bawa kembali orang hebat yang memiliki garis keturunan kerajaan, ucap Xiao. Xiao tiba-tiba melambaikan tangannya. Banyak sosok yang mengenakan baju besi naga berteriak serempak. Aura yang ganas melonjak keluar. Mereka berubah menjadi banyak sinar cahaya yang menyerbu Pulau Naga kuno dengan dahsyat. Ayo serang. Manyan menghela nafas dan memberi perintah ketika dia melihat mereka menyerang. Sosok manusia dengan tubuh bagian atas telanjang mengangguk ketika mendengar perintahnya. Lengan mereka bergetar cepat ketika mereka mengepalkan tangan. Dalam sekejap mata, kedua lengan mereka berubah menjadi cakar naga yang ditutupi sisik ungu pucat. Tubuh mereka melesat dan menyerbu ke Pulau Naga kuno. Hentikan mereka, ucap Zuli. Tetua Zuli berteriak dengan suara berat. Wajahnya berubah muram saat melihat banyak sosok menyerbu ke Pulau Naga. Banyak sosok yang samar-samar tiba-tiba menyerbu dari Pulau Naga kuno setelah suara tetua Zuli terdengar. Dalam sekejap, aura yang luas dan dahsyat menyapu langit. Suara teredam dari daging yang bertabrakan dengan keras dengan daging lainnya dan ledakan energi yang keras bergema di langit. Hei King yang memasang ekspresi muram meninju seseorang dengan tubuh bagian atas telanjang dengan tangannya yang telah berubah menjadi cakar naga. Orang itu memuntahkan darah dan mundur. Sebelum dia bisa menyerang lagi, penatua Zuli telah muncul di depannya. Hei King, pergilah dan lindungi Xiaoyan. Jangan biarkan kecelakaan terjadi padanya. Serahkan tempat ini padaku, ucap tetua Zuli berbicara dengan suara yang dalam. Meskipun Hei King sedikit enggan meninggalkan medan perang, dia juga memahami pentingnya Xiaoyan saat ini. Pada saat itu, dia hanya bisa mengatupkan giginya. Tubuhnya mundur dengan kecepatan seperti kilat. Dalam beberapa kilatan, dia memasuki bagian terdalam dari Pulau Naga kuno. Zuli, biarkan aku yang lama menjadi lawanmu, ucap Manyan. Setelah mengirim Hei King untuk melindungi Xiaoyan, mata penatua Zuli berfokus pada ruang di depannya. Manyan yang berkulit putih keabu-abuan perlahan muncul di tempat itu. Pada saat ini, tubuhnya mulai membentuk beberapa sisik naga ungu. Tangannya juga telah menjadi cakar naga yang tajam. Manyan telah berubah menjadi setengah manusia, setengah naga, dengan tubuh naga, cakar naga, dan lengan naga. Aura yang sangat mengerikan perlahan menyebar dari tubuh Manyan setelah transformasinya selesai. Bahkan ruang di sekitarnya menjadi sangat terdistorsi sebagai akibatnya. Kita sudah tidak lama bertemu. Aku ingin tahu
apakah arus yang kamu miliki telah menembus kelas Dosun? Ucap Manyan. Mata Manyan juga memperlihatkan warna ungu gelap karena perubahan tubuhnya. Ia tersenyum pada Zuli dan kakinya menekan pelan ke bawah. Tiba-tiba muncul fluktuasi yang kuat. Tubuhnya bagaikan kilat saat muncul di hadapan tetua Zuli dalam sekejap. Ia melambaikan cakar naga dan energi yang menakutkan pun mengikutinya. Seluruh pulau naga kuno meletus dengan suara yang menggetarkan bumi. Banyak medan pertempuran muncul di langit di atas pulau naga. Suasana yang awalnya tenang dan sunyi tidak ada lagi saat ini. Dua pulau naga telah mengirim pasukan elit mereka. Kekuatan tempur ini dapat membasahi faksi papan atas manapun di dataran tengah dengan darah. Dalam menghadapi serangan mendadak ini, Pulau Naga Timur awalnya lengah. Untungnya, pulau itu memiliki cukup banyak ahli. Setelah mengalami kekacauan awal, pertempuran akhirnya stabil. Sementara Pulau Naga telah dilanda pertempuran sengit, bagian terdalam Pulau Naga masih tetap damai. Suhu yang menakutkan masih menyebar di mulut gunung berapi. Di dalam kuali besar, tubuh Xian yang awalnya keras perlahan-lahan mendapatkan kembali kelembutannya. Seseorang dapat merasakan samar-samar energi seperti lautan yang mengerikan mengalir di dalam tubuhnya. Ekspresi Hiking tampak serius saat dia menatap bagian dalam kuali besar dari udara. Tiba-tiba, suara angin kencang terdengar dari kejauhan. Hal ini menyebabkan ekspresinya sedikit berubah. Dia menoleh hanya untuk melihat 10 aura yang sangat ganas menyerbu dengan kecepatan seperti kilat. Hentikan mereka. Jangan biarkan mereka mengganggu Xiaoyan. Hiking berteriak dingin ketika dia melihat orang-orang ini menyerbu. Teriakan Hiking baru saja terdengar ketika banyak sosok manusia dengan cepat menyerbu ke depan dan menghentikan sosok manusia di kejauhan. Pertempuran besar segera meletus setelah kontak. Meskipun mereka yang datang terhalang, ekspresi Hiking tetap jelek. Dia mengerti bahwa Pulau Naga Utara juga pasti tidak akan tinggal diam dan tidak melakukan apapun karena Pulau Naga Barat dan Selatan telah menerima kabar. Dengan kekuatan yang dimiliki Pulau Naga Timur saat ini, menghentikan serangan kedua pulau ini sudah sangat sulit. Jika Pulau Naga Utara ikut campur, itu akan sangat berbahaya. Hiking mengebalkan tinjunya saat matanya berfokus pada pemuda kurus yang duduk di depan kuali besar. Kemudian dia bergumam, "Xiaoyan, cepatlah." Ledakan demi ledakan pun bergema. Energi dahsyat berlesir di langit bagaikan guntur yang teredam, bergema di atas Pulau Naga. Xiaoyan yang duduk di depan kuali besar tampaknya tidak dapat merasakan situasi kacau yang terjadi di dunia luar. Matanya yang penuh darah menatap ke dalam kuali besar. Tangannya kaku saat dia membentuk segel dan mengendalikan suhu. 1 bulan tanpa istirahat dan kebutuhan untuk melakukan tugas yang menakutkan seperti itu sudah cukup untuk melelahkan seorang ahli di puncak kelas Dosun hingga benar-benar kelelahan. Namun, Xiaoyan telah menanggung perjuangan pahit ini. Meskipun ia mampu bertahan, pikirannya menjadi kabur saat ini. Mata Hiking menatap Xiaoyan yang tampak kusut dengan cemas. Tangannya perlahan mengepal. Dia menyadari bahwa Xiaoyan sudah mencapai batasnya. Pikiran Xiaoyan sangat tegang selama periode waktu ini, dan dia tidak pernah rileks sedikit pun. Terus seperti ini akan menyebabkan kerusakan besar padanya. Orang ini benar-benar sangat kejam pada dirinya sendiri. Jika masalah kali ini dapat diselesaikan, aku, wahai tua, akan menjadi saudara angkatmu dan melawan siapapun yang kau minta. Ucap Hiking bergumam pelan pada dirinya sendiri. Bahkan, seseorang yang sombong seperti dia tidak punya pilihan selain terkesan oleh Xiaoyan. Suara Hiking baru saja terdengar ketika suara yang mengguncang bumi terdengar dari kejauhan. Seketika, aura ganas menyerbu dengan kecepatan seperti kilat. Sebelum sosok itu tiba, tawa liar dan tak terkendali menggelegar seperti guntur. "Ternyata ada di sini," ucap sosok itu. Setelah tawa liar dan merajalela itu terpancar dari kejauhan, sosok itu tiba di dekat gunung berapi itu dalam beberapa kilatan. Setelah itu, kecepatannya perlahan berkurang. Semua orang menoleh dan melihat bahwa itu adalah seorang pria yang mengenakan baju besi emas gelap. Mata pria itu berwarna emas, wajahnya juga mengandung sedikit keganasan. "Panglima keempat pasukan naga armor Siasa," gumam Hiking. Hiking sedikit terkejut saat melihat orang ini. Dia langsung mengerutkan kening.
dengan lambaian tangannya yang lembut. Lebih dari selusin sosok bergegas keluar dari hutan pegunungan di sekitarnya. Mereka dengan hati-hati memperhatikan pria bernama Siasa ini. "Hai King, tidak disangka aku bertemu denganmu di sini," ucap Siasa. Siasa memperhatikan Hai King yang berdiri di depannya. Kedua matanya menyipit, tetapi dia tidak mengatakan kata-kata yang tidak perlu. Dengan lambaian tangannya, banyak sosok dengan niat membunuh yang besar menyerbu ke depan dari belakangnya. Raungan naga yang dahsyat bergema di langit. Ekspresi Hai King berubah saat melihat mereka. Dia mengangguk dan selusin lebih dari ahli dari Pulau Naga Timur bergegas keluar. Mereka menghalangi sosok manusia yang mengenakan baju besi naga emas gelap itu. "Hai King, serahkan orang hebat itu dengan patuh. Kalau tidak, darah akan mengalir seperti sungai melalui Pulau Naga Timurmu hari ini," ucap Siasa. Siasa tertawa keras, tubuhnya berkelebat dan muncul sekitar belasan meter di depan Hai King. Mereka saling memandang. Percikan api melesat di antara mata mereka dan energi menakutkan mengalir keluar dengan tenang. "Kita harus melihat apakah kau memiliki kualifikasi untuk menangkap orang ini," ucap Hai King. Ekspresi Hai King gelap dan serius. Tinjunya tiba-tiba terkepal dan dia melancarkan pukulan yang kejam. Garis hitam pekat segera terbentuk. Segera setelah itu, retakan spasial hitam pekat ini dengan cepat merambat menuju Siasa. Siasa pun mendengus dingin saat melihat serangan Hai King. Tubuhnya tak menyerah sedikit pun saat tiba-tiba melancarkan pukulan yang menghantam garis hitam pekat itu dengan keras. Ledakan pun bergema. Kekuatan yang tak tertandingi menyebar dengan riak. Tubuh Siasa bergetar sebelum dengan cepat menjadi stabil. Kakinya menghentak langit dan tubuhnya muncul di samping Hai King dengan gaya seperti hantu. Serangan seperti badai yang ganas diluncurkan dengan kecepatan seperti kilat. Hai King tertawa dingin saat menghadapi serangan Siasa. Dia tertawa dingin dan tidak menyerah. Sebaliknya, dia bertabrakan langsung dengan Siasa. Kedua sosok itu bertabrakan dengan keras di langit. Setiap kali tinju bergerak, udara di sekitarnya akan mengeluarkan ledakan sonik. Satu-satunya tempat yang tenang juga menjadi kacau ketika keduanya mulai bertarung. Namun, sosok kurus yang duduk di depan kuali besar itu tidak menunjukkan sedikitpun aktivitas meskipun terjadi hal demikian. Berpindah pada sosok yang saling bertabrakan di udara. Energi pertarungan mengguncang dan merobek ruang itu sendiri, membentuk lubang hitam gelap selebar 100 kaki. Kedua sosok yang bertarung ini juga terpisah saat bersentuhan sebelum mundur. Langkah kaki Manyan terhuyung mundur. Sisik naga ungu tua di tubuhnya telah menjadi jauh lebih redup saat ini. Kedua matanya menatap Zuli yang tidak jauh darinya saat dia berbicara dengan suara yang dalam. "Sungguh tak terduga. Saat ini kau juga telah maju ke kelas Banseng," ucap Manyan. Wajah Zuli tanpa ekspresi. Kekuatannya mirip dengan Manyan, tetapi Manyan memiliki teknik rahasia khusus yang dapat mengubahnya menjadi setengah naga dan setengah manusia untuk bertarung, membuatnya cukup merepotkan untuk dihadapi. Oleh karena itu, cukup sulit untuk mengalahkan pihak lain. "Zuli, jangan teruskan perlawanan yang sia-sia ini. Kekuatan Pulau Naga Timur milikmu adalah yang terlemah di antara keempat pulau. Saat ini, ketika pulau telah bekerja sama, tidak ada cara bagi kalian semua untuk melawan. Kau harus menyerahkan orang itu," ucap Manyan perlahan. "Jika para tetua Pulau Naga Timurku tidak memasuki kehampaan untuk berlatih, sementara tetua pertama dan tetua kedua sedang menjalani retret mendalam, lupakan saja dirimu. Bahkan 3 Raja Naga Agung pun tidak akan berani datang ke sini," ucap Zuli lalu tertawa dingin. "Zuli, kau juga harus tahu bahwa ini hanya sebuah kata jika," ucap Manyan. Tawa dingin Zuli baru saja terdengar ketika tawa lembut tiba-tiba terdengar dari ruang hampa. Ekspresi Zuli langsung menjadi jelek ketika tawa lembut ini terdengar. Matanya menatap tajam ke ruang hampa. "Pulau Naga Utara akhirnya muncul," gumam Zuli. Ruang kosong itu tiba-tiba memancarkan banyak cahaya hijau di depan mata Zuli yang terfokus. Cahaya hijau itu dengan cepat membesar. Banyak sosok manusia mengendarai cahaya hijau itu. Mereka membawa aura mengerikan saat muncul di langit di atas Pulau Naga. Deru angin kencang juga terdengar keluar bersama mereka.
Seorang tetua berjubah hijau di langit menatap pulau naga kuno yang kacau. Dia tanpa sadar tersenyum saat berbicara. "Sepertinya aku terlambat, namun untunglah aku tidak ketinggalan acara utamanya," ucap sosok yang baru saja tiba itu. "King Yan," ucap Zuli. Hati Zuli benar-benar hancur saat melihat tetua berjubah hijau ini. Ketiga Raja Naga Agung ini memang bertindak dengan cara yang hebat. Mereka benar-benar telah mengirim satu Banceng dan 2 ahli dari puncak kelas Dosun. Tampaknya mereka benar-benar berniat mengambil Xian dengan segala cara. Lelaki tua bernama King Yan melirik Zuli yang berwajah muram setelah dia muncul. Dia tertawa sebelum berbalik ke bagian terdalam Pulau Naga. Kemudian dia berkata, "Penatua Manyan, kau akan menghalangi Zuli. Aku yang tua akan secara pribadi membawa orang hebat yang memiliki garis keturunan bangsawan itu pergi," ucap King Yan. King Yan bergerak setelah mengucapkan kata-kata itu. Ia berubah menjadi sosok ringan yang melesat menuju bagian terdalam Pulau Naga ini. Zuli menjadi sangat marah saat melihat ini. Namun Manyan menghalanginya sebelum ia sempat mengejar. Cakar naga Manyan menari-nari, membelah udara dan melesat menuju Zuli. Zuli sangat marah setelah dihalangi oleh Manyan. Doki yang mengerikan keluar dari tubuhnya. Zuli dengan kejam menyerbu ke arah Manyan. Sementara Zuli dihalangi oleh Manyan, lelaki tua bernama King Yan muncul di atas gunung berapi dalam beberapa kilatan. King Yan melirik Xiaoyan yang duduk di depan kuali besar. Matanya kemudian berhenti di bagian dalam kuali besar. Alisnya sedikit berkerut saat dia bergumam, "Itu orang hebat yang memiliki garis keturunan bangsawan, bukan? Dia masih anak-anak. Namun tekanan garis keturunannya sudah memberiku petunjuk tentang identitasnya. Bawa orang itu pergi dulu. Kejadian yang tidak diharapkan bisa terjadi jika kita menundanya," ucap King Yan. King Yan tidak mau tinggal lama setelah tiba. Tubuhnya bergerak dan dia baru saja akan menyerang ketika sebuah sosok melintas dan muncul tak jauh di depannya. Sosok itu adalah Tie Jian Sunze. Dia tanpa ekspresi, tangannya memegang erat pedang logamnya sambil menatap King Yan. Perasaan acuh tak acuh menyebar diam-diam. "Kau mencari kematian," ucap King Yan. King Yan mengernyitkan alisnya saat melihat Tie Jian Sunze menghalanginya. Dengan kekuatannya di puncak kelas Dosun, dia tentu tidak akan peduli dengan Tie Jian Sunze. Dia melambaikan lengan bajunya dan badai energi muncul di depannya. Badai itu melesat ke arah Tie Jian Sunze dengan kecepatan kilat. Ekspresi Tie Jian Sunze tetap acuh tak acuh. Tampaknya dia tidak bisa melihat celah antara dirinya dan King Yan. Dia mengangkat pedang besarnya dan segera menebasnya dengan cara yang sederhana. Pedang itu mendarat. Ekspresi Tie Jian Sunze langsung menjadi lelah. Seolah-olah semua dokinya telah lenyap bersama pedang ini. Pada saat yang sama, cahaya seukuran telapak tangan memancarkan suara siulan saat melesat di ujung pedangnya. Akhirnya, cahaya itu bertabrakan dengan badai itu. Keduanya awalnya terdiam saat bertabrakan. Tak lama kemudian, pusaran energi yang menakutkan meledak dengan dahsyat. Pedang cahaya itu berada di atas badai. Tie Jian Sunze yang berwajah lelah segera memuntahkan seteguk darah segar. Tubuhnya tampak mengalami pukulan berat dan ia mendarat di hutan di bawah. "Kamu benar-benar tidak tahu batas kemampuanmu," ucap King Yan. Sudut mulut King Yan terangkat karena jijik setelah hanya butuh satu lambaian tangan untuk mengalahkan Tie Jian Sunze. Seseorang dengan kekuatan seperti Tie Jian Sunze berani menunjukkan dirinya. Dia benar-benar mencari kematian. King Yan melangkah melalui ruang hampa setelah mengalahkan Tie Jian Sunze. Dia perlahan berjalan menuju Xiaoyan dan dengan acuh tak acuh memberi perintah padanya. "Bocah, hentikan apimu," ucap King Yan. Namun Xiaoyan yang sudah keriput tampaknya tidak mendengar suaranya. Matanya yang penuh darah menatap tajam ke bagian dalam kuali besar itu. "Sepertinya orang lain juga mencari kematian," ucap King Yan. Langkah King Yan perlahan berhenti di samping Xiaoyan. Ia menggelengkan kepalanya saat tidak mendapat respon. Ia perlahan mengangkat tangannya. Doki melonjak saat dia dengan kejam menghantam bagian atas kepala Xiaoyan. Sementara tangan Xiaoyan menghantam dengan keras, mata gadis yang tertutup rapat di dalam kuali itu tiba-tiba terbuka.
Suara sedingin es yang mengandung tekanan tak terukur bergema di samping telinga King Yan. Itu seperti guntur yang bergema di jiwanya, menyebabkan tubuhnya langsung terdiam. Jika dia kehilangan selai rambutnya, kau harus menggunakan nyawamu sebagai ganti rugi, ucap Xian. Teriakan dingin yang bergema di samping telinga King Yan tidak keras, tetapi pada saat ini teriakan itu menyebabkan jiwanya bergetar hebat karena teriakan itu mengandung tekanan yang tidak dapat ia tahan. Tekanan semacam ini berasal dari jiwanya dan garis keturunannya. Garis keturunan bangsawan yang matang, gumam King Yan. Wajah King Yan pucat saat tubuhnya menegang. Tangannya yang hampir mendarat di atas kepala Xiaoyan tiba-tiba terhenti. Dia tidak ragu sedikit pun saat jari-jari kakinya menekan udara kosong untuk menariknya kembali dengan cepat. Sosok King Yan mundur, pilar ungu keemasan tiba-tiba melesat keluar dari kuali besar. Pilar itu menembus ruang hampa, dan dalam sekejap mata, pilar itu menghantam tubuh King Yan. Cahaya ungu keemasan meledak di tubuh King Yan. Angin yang menakutkan menyebabkan tenggorokannya terasa manis saat dia memutahkan seteguk darah segar. Tubuhnya akhirnya terpental kembali dengan cara yang menyedihkan. Sementara King Yan terlempar, Xiasa dan para ahli lainnya yang bertarung dengan kelompok hiking di sekitar gunung berapi mengalami perubahan drastis. Mereka buru-buru mengangkat kepala dan mata mereka melihat ke kuali besar yang dikelilingi oleh api. Sosok yang cantik samar-samar muncul dari tempat itu. Ketika sosok halus itu muncul, mereka dapat dengan jelas merasakan darah di dalam tubuh mereka menunjukkan tanda-tanda mendidih. Mereka hampir tidak dapat menahan diri untuk tidak berlutut di langit setelah didorong oleh perasaan mendidih ini. Garis keturunan bangsawan sejati telah terbangun, gumam Hiking. Mata Hiking menatap ke arah kuali besar sambil bergumam kegirangan. Api yang berkobar hebat di dalam kuali besar itu perlahan padam di depan banyak mata yang hadir. Sosok tinggi perlahan muncul di depan semua orang. Wanita yang muncul itu mengenakan jubah ungu keemasan. Seekor naga dan burung ponik menari-nari di atas jubah itu. Mereka tampak seperti hidup, memancarkan aura mulia yang tak bisa disembunyikan. Sosok itu tinggi dan memiliki rambut ungu panjang yang terurai di sekujur tubuhnya seperti air terjun. Rambutnya terurai di pinggangnya yang ramping dan mencapai pantatnya. Wanita itu sangat cantik. Matanya yang ungu telah berubah menjadi warna ungu keemasan. Matanya tampak misterius, mengandung pesona magis. Di bawah tatapan mata ungu keemasan ini, seolah-olah seluruh dunia akan tunduk padanya. Xian saat ini tidak lagi memiliki penampilan seorang gadis kecil. Sebaliknya, dia telah berubah menjadi seorang wanita dewasa. Seolah penampilannya yang cantik dapat membawa bencana bagi sebuah negara atau sebuah kota. Banyak mata yang awalnya linglung karena aura mulia Xian. Mata mereka berkumpul di tempat di belakangnya. Sepasang sayap ungu emas sepanjang 10 kaki dikepakkan dengan lembut. Angin tercipta dan suara guntur samar-samar dipancarkan saat sayap dikepakkan hingga mengguncang jiwa seseorang. Sayap ponik surgawi, tubuh naga kuno, gumam Hiking. Kegembiraan di wajah Hiking semakin terlihat saat ia melihat sepasang sayap ungu emas di punggung Xian. Sesaat kemudian, ia tiba-tiba berlutut di langit. Suaranya yang penuh hormat mengandung rasa pengabdian yang berasal dari hatinya. "Salam untuk yang mulia Kaisar Naga," ucap Hiking. Setelah Hiking berbicara, para ahli dari Pulau Naga Timur segera berlutut dengan ekspresi liar. Mereka semua memberi salam dengan tertib. "Salam untuk yang mulia Kaisar Naga," ucap serempak para anggota Pulau Naga Timur. Xiasa, King Yan, dan para ahli dari pulau lain juga menunjukkan ekspresi yang berbeda saat melihat pemandangan ini. Mereka bukan anggota Pulau Naga Timur, karena mereka telah tunduk pada 3 raja naga besar dalam jangka waktu yang lama. Mereka tidak bertindak seperti Hiking dan yang lainnya meskipun telah merasakan tekanan yang berasal dari jiwa dan garis keturunan mereka. Xiasa, King Yan, kalian semua benar-benar berani. Kalian tidak berlutut setelah melihat Kaisar Naga, ucap Hiking tiba-tiba menoleh dan berteriak marah pada kelompok King Yan. King Yan dan Xiasa tertawa kecil ketika mendengar teriakan marah Hiking. Darah mereka benar-benar tertahan saat dilihat oleh mata ungu keemasan dari kejauhan. Tekanan semacam ini jauh lebih kuat daripada tekanan dari tubuh 3 raja naga besar. "Kami telah bertemu Kaisar Naga, tetapi kami semua adalah bawahan Raja Naga.
Kami akan datang dan bertemu Kaisar Naga di masa mendatang saat kami punya waktu, ucap King Yan. Keduanya saling berpandangan sebelum mengeraskan kulit mereka. Setelah mengucapkan kata-kata ini, keduanya tidak berani tinggal lebih lama lagi. Tubuh mereka dengan cepat mundur. He King sangat marah saat melihat orang-orang itu berbalik untuk melarikan diri. Dia baru saja akan mengejar ketika Xian yang baru saja keluar dari kuali besar melambaikan tangannya. Sayap ungu keemasan di punggungnya mengepak dan tubuhnya muncul di depan Xiaoyan seperti hantu. Saat dia melihat mata Xiaoyan yang berlumuran darah dan tangannya yang menegang, mata ungu keemasannya yang selalu tampak mengandung banyak kemuliaan akhirnya menunjukkan fluktuasi. Istirahatlah dulu, ini berat bagimu, ucap Xian. Tangan Xian dengan lembut diletakkan di dahi Xiaoyan. Cahaya ungu keemasan yang pekat muncul dari tubuh Xian. Cahaya itu mengikuti jarinya dan dengan cepat memasuki tubuh Xiaoyan. Dalam sekejap mata, tubuhnya dibalut oleh cahaya ungu keemasan. Mata Xiaoyan yang berlumuran darah perlahan tertutup. Kaisar Naga Agung, semua ini berkat usaha keras adik kecilku selama ini sehingga kristal naga ponik ini bisa mencair, ucap He King bergegas maju dan menjelaskan situasinya dengan penuh hormat. Baiklah, aku mengerti, ucap Xian. Xian menganggukkan kepalanya pelan. Setelah berubah ke wujudnya saat ini, tampaknya karakternya telah berubah total dari sebelumnya. Sikap dinginnya yang acuh tak acuh tampaknya mengandung kebangsawanan yang sebanding dengan dunia. Menghadapi aura ini, bahkan He King tidak berani memperlakukannya sebagai gadis kecil nakal dari masa lalu. Sebaliknya, dia menganggapnya sebagai kaisar naga baru dari suku naga Void kuno. Xian sembari menyerahkan Xiaoyan yang masih diselimuti cahaya ungu emas, dia memberi perintah. Jaga dia baik-baik dan biarkan dia beristirahat dengan baik. Serahkan urusan Pulau Naga padaku, ucap Xian. Aku mengerti, ucap He King. He King buru-buru mendukung Xiaoyan dengan penuh hormat setelah mendengar ini. Setelah itu, dia memeluk Xiaoyan dan dengan cepat menariknya kembali. Setelah He King dan Xiaoyan mundur, mata ungu keemasan Xian melayang di sekitar Pulau Naga kuno yang masih terlibat dalam banyak pertempuran. Sayap di belakangnya mengepak dengan lembut. Sosok yang cantik segera muncul tinggi di langit, seolah-olah dia telah berteleportasi. Dia melihat ke bawah pada semua pertempuran dari atas. Cahaya ungu keemasan yang kaya terus menyebar dari dalam tubuhnya seperti gelombang laut. Cahaya itu tersebar di setiap sudut Pulau Naga kuno seperti hujan. Ini sungguh tekanan garis keturunan yang kuat. Tekanan seperti itu adalah sesuatu yang bahkan tidak dimiliki oleh 3 raja naga besar. Apakah itu Kaisar Naga? Semua medan pertempuran di Pulau Kuno berhenti hampir seketika saat cahaya ungu keemasan menyebar. Semua orang benar-benar tercengang. Saat bermandikan cahaya ungu keemasan semacam ini, mereka dapat merasakan bahwa bahkan darah di tubuh mereka tiba-tiba melambat. Ini gumam Manyan. Mata Manyan terkejut saat dia melihat ke langit. Cakar naga, lengan naga, dan lain-lain di tubuhnya mulai berubah di bawah cahaya ungu emas. Dalam sekejap mata, dia sekali lagi kembali ke penampilan seorang lelaki tua biasa. Bahkan auranya menjadi lebih lambat. Apakah benar-benar berhasil? Gumam Zuli. Penatua Zuli tertegun saat mengamati sosok di langit. Sesaat kemudian, kegembiraan yang sulit ditahan dengan cepat melonjak ke dalam hatinya. Kedua kakinya perlahan berlutut di langit. Air mata perlahan jatuh. Seorang kaisar naga akhirnya muncul di suku naga Void kuno, ucap Zuli. Banyak sosok di langit maupun di tanah dan di sekitar gunung berlutut dengan hormat dan tulus saat ini. Bahkan beberapa ahli yang lebih lemah dari 3 pulau lainnya ragu sejenak sebelum akhirnya tidak dapat menahan tekanan yang berasal dari darah dan jiwa mereka. Kaki mereka ditekuk dan mereka tiba-tiba berlutut. Suku naga kuno tidak berlutut di hadapan langit atau bumi. Di dalam hati mereka, dewa sejati adalah kaisar naga yang memiliki garis keturunan bangsawan yang sempurna. Pada saat ini, banyak yang rela menyerahkan segalanya karena garis keturunan yang diwariskan dan keyakinan jiwa mereka. Fakta bahwa suku naga kuno telah terpecah selama bertahun-tahun dan sejumlah besar ahli dari 3 pulau naga memiliki aura agung dari 3 raja naga besar tidak menjadi masalah.
Dengan munculnya Kaisar Naga, 3 Raja Naga besar benar-benar akan panik, gumam Manyan. Manyan mendesah pelan. Meskipun seseorang sekuat dirinya tidak berlutut saat ini, dia tetap menundukkan tubuhnya untuk menatap langit yang jauh. Persoalan hari ini benar-benar gagal. Dengan kehadiran Kaisar Naga Agung di Pulau Naga Timur, para elit dari 3 pulau lainnya tidak lagi memiliki kekuatan tempur sedikit pun, ucap Manyan. Tatapan mata Manyan juga serius saat ia bertukar pandang dengan Xiao. Seorang anggota suku biasa dari suku Naga Void kuno tidak mampu menyerang Kaisar Naga. Bahkan seseorang dengan kekuatan seperti mereka tidak akan berani melakukan sesuatu yang keterlaluan. Para komandan dari 3 pulau, pergilah bersama orang-orangmu dalam waktu 10 nafas, ucap Xian. Sementara mereka berdua mendesah, suara tenang yang dipenuhi dengan gengsi yang tidak dapat ditahan perlahan turun dari langit yang jauh. Manyan dan Xiao tertawa getir setelah mendengar kata-kata ini. Manyan menoleh untuk melihat Zuli. Dia kemudian berkata dengan lembut, "Kegigihan Pulau Naga Timur mungkin benar, namun kalian semua harus berhati-hati di masa depan. Ketika Raja Naga Agung, semuanya adalah orang-orang yang penuh dengan ambisi liar. Mereka tidak akan membiarkan Kaisar Naga Agung menyatukan suku Naga kuno," ucap Manyan. Manyan tidak tinggal lebih lama lagi setelah dia berbicara. Dia melambaikan tangannya dan memimpin banyak sosok manusia ke ruang kosong di luar Pulau Naga Timur. Orang-orang dari 2 pulau lainnya juga buru-buru mengikuti. Mereka tidak berani ragu sedikit pun. "Setelah kau kembali, beritahu 3 Raja Naga Agung bahwa suku Naga Void kuno hanya memiliki 1 Kaisar Naga bahkan sejak zaman kuno. Tidak ada Raja Naga. Ketika saatnya tiba, Kaisar ini akan secara pribadi mengambil jejak garis keturunan kerajaan di dalam tubuh mereka," ucap Xian. Sosok yang diselimuti cahaya ungu keemasan di langit itu kembali berbicara saat para ahli dari 3 pulau melarikan diri ke ruang kosong. Tubuh kelompok Manyan tanpa sadar bergetar ketika kata-kata ini memasuki telinga mereka. Tampaknya perubahan besar akan terjadi di dalam suku Naga Void kuno segera. Kaisar Naga Agung yang baru ini marah dengan tindakan arogan dan mendominasi dari 3 Raja Naga Agung, dan kemarahan Kaisar Naga akan mengguncang dunia.